Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melia Sinakria dengan NIM 2021-536. Nah, dalam tugas presentasi saya yang berjudul Optimalisasi Air Sumber Daya Alam, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengelolaan sumber daya air terpadu. Air merupakan sebuah karunia yang diberikan secara gratis oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup yang berada di bumi ini. Ada teori yang mengatakan bahwa air merupakan zat yang paling esensial dan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Dan makhluk hidup tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya air. Dan karena sangat pentingnya air, maka tentu manusia diamanai oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk terus menjaganya agar anak cucu kita semua tetap bisa merasakan kenikmatan yang sudah diberikan. Maka konsep dari pengelolaan sumber daya air terpadu muncul untuk dapat meningkatkan pengembangan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait secara sistematis, terkoordinasi, dan terdelegasi demi mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan mutlak, mampu mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Namun kenyataannya tak bisa dipungkiri bahwa masalah seperti pendudukan, pendapatan penduduk, pencemaran sampah, dan lain sebagainya merupakan masalah-masalah yang sering dan cenderung rutin muncul. Semua permasalahan tersebut memerlukan pengelolaan yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Mengapa ini penting? Menurut UU No. 20/2019 tentang sumber daya air, pengelolaan sumber daya air adalah upaya perencanaan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konvensi sumber daya air, pengadilan daya rusak air, serta dilakukan secara penyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan mengapa ini diperlukan? Perlu diketahui kita semua bahwa ada masalah yang terjadi di Indonesia yang berasal dan diakibatkan dari air itu sendiri. Berikut adalah bukti ketersediaan air alamiah di Indonesia mencapai 1.957 miliaran per tahun, namun penyebarannya tidak merata. 2. Saat ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah didefisita air. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sendiri dikenal dengan 3 buah pilar yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Berikut adalah ketiga pilar tersebut. Konservasi adalah upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersendiri di kualitas yang menandai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Pendayagunaan sumber daya air, upaya penyediaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna seperti pembangunan permukaan rawa dan tambang, pengelolaan bendungan, danau, penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku. 3. Pengendalian daya rusak untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air seperti pengendalian banjir tanah. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam membaca presentasi ini. Terima kasih, Tuhan berkati.